ini. Saya langsung saja mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kalau Bapak Ibu sudah dapat ayat ini, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita baca ayat ini sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahannya ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu manfaat kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang ibadah hari ini, ya, baik ibadah pagi dan juga ibadah malam, suasananya suasana kemerdekaan, ya. Saya lihat di sini ada hiasan-hiasan, ya, ada merah putih, terus ada kipas-kipas dari Tiongkok mungkin itu, ya, kipas-kipas dari, ada bendera, ya. Nah, ini mungkin spesial. Kenapa? Karena kita beberapa waktu ini atau hari kemarin memperingati hari kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia, di mana ternyata bangsa Indonesia ini telah merdeka 79, ya. 79 tahun. 79 atau 89? 79. Berarti rata-rata yang ada di sini waktu itu tidak ada. Ya. Pasti kita hanya mendengar cerita bagaimana bangsa Indonesia itu merebut kemerdekaan. Ya. Ternyata merebut kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau kita mendengar bagaimana bangsa Indonesia ini dijajah ada sekian tahun, ya, sekian ratus tahun, saudara-saudara. Bayangkan ini bangsa Indonesia dijajah oleh beberapa negara, ya. Dan yang paling lama itu adalah Belanda, saudara-saudara. Ya. Belanda kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun. Coba Bapak Ibu bayangkan, saudara-saudara, 350 tahun kira-kira itu lama atau cepat? Itu cukup lama. Berarti ada sekian generasi, ini cukup lama, saudara-saudara. Saya coba bayangkan, bukan main ini bangsa Indonesia dijajah sekian
lama. Ada menderita sekian lama. Kalau saya dengar dulu kakek saya cerita itu bagaimana waktu zaman-zaman itu, kakek ya waktu itu kakek saya masih hidup, saya masih kecil waktu itu, saya belum sekolah. Dan kakek cerita, kadang-kadang mereka sembunyi di bawah tanah. Saya kurang tahu kalau di sini apakah sembunyi di balik pintu, tapi kalau di sana saudara-saudara mereka itu gali tanah. Mereka bikin lubang. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan. Karena kalau kelihatan katanya bisa berbahaya. Kadang-kadang mereka kalau memasak mesti sembunyi-sembunyi. Ya. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba penjajah datang, mereka bisa langsung serbu, saudara-saudara. Artinya ternyata pada waktu itu selama mereka di Indonesia ini dijajah, tidak ada suatu kebebasan, terikat, tertindas, tertekan. Tidak bisa berkarya, jangankan mau berkarya, sedangkan makan saja susah. Kalau sekarang orang susah makan kan lain alasannya, susah makan. Tapi zaman itu karena situasi, biar ada makanan saja, mungkin susah. Kenapa? Karena tidak bebas. Nah ternyata orang yang berada di bawah penjajah itu tidak memiliki kebebasan. Selalu tertindas, diperhamba. Tetapi saudara-saudara, puji Tuhan, ternyata bangsa Indonesia berhasil merdeka. Saya percaya kalau seandainya nggak merdeka Indonesia hari ini, sampai hari ini, saya tidak akan melihat wajah-wajah yang seperti ini hari ini. Sekarang kan so bergaya tuh, pakai topi bulu-bulu di atas. Saya lihat pakai baju-baju yang pakai batik, gaun, kebaya. Kalau zaman penjajah saudara-saudara, yang ada itu pakai kebaya. Sekarang kita sudah bebas. Mau berusaha, mau bekerja, bebas saudara-saudara. Sekalipun ada sebagian orang berkata, Indonesia ini ternyata masih belum merdeka. Ada kok merdeka di perasaan, ada merdeka di hati, ada merdeka di pikiran, ada merdeka. Ada orang yang belum merdeka, kenapa masih dengan berbagai alasan. Tapi sebenarnya kita sudah merdeka. Apa buktinya? Kita bebas. Bebas membangun negara ini, bebas untuk berkarya, bebas bersekolah. Kalau dulu saudara-saudara, pergi sekolah nggak gampang. Ternyata orang yang tidak merdeka itu hidupnya menderita. Hidupnya susah, hidupnya tertekan, hidupnya tertindas. Tapi kemerdekaan yang saya bicara pada saat ini saudara-saudara, bukan kemerdekaan, fokusnya kemerdekaan seperti yang saya ceritakan tadi. Memang kita bangsa Indonesia merdeka dari penjajah. Tapi ada kemerdekaan yang harus kita miliki. Kemerdekaan atas dosa. Haleluya. Kemerdekaan atas dosa. Dan ini sebuah kemerdekaan yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Sekalipun secara bangsa Indonesia kita sudah merdeka. Tapi kemerdekaan di dalam dosa tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Kalau kemerdekaan atas penjajah, manusia boleh berjuang. Ya. Di mana bangsa Indonesia pada waktu itu nenek moyang kita kalau ceritalah bagaimana mereka berperang dengan alat seadanya. Waktu itu kan Indonesia belum tahu bikin senapan tuh, jangankan bom heli senapan angin yang tahu bikin. Hanya pakai bambu. Ada itu lagi bambu. Saya kurang tahu kalau di sini. Kalau di kampung saya dulu kalau hari-hari Natal saudara, tapi itu sekarang sudah jarang. Karena sudah ada petasan-petasan tuh. Itu ada bambu besar, lalu itu dilubangi, kemudian nanti dikasih lubang, lalu
ada caranya dibakar dan itu meledak saudara. Boom. Suaranya sama, memang mirip senjata juga. Tapi sebenarnya itu hanya suara yang tidak ada DP peluru, saudara-saudara. Nah, kita ini jangan hanya merdeka dari penjajah, merdeka secara dunia Bapak Ibu Saudara. Tapi kita perlu kemerdekaan atas dosa. Karena dosa ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Saya ingin kita memahami kenapa kita perlu merdeka atas dosa ini. Saya sebenarnya tidak ada rencana ya saudara-saudara untuk bikin PowerPoint ini hanya bikin tiba-tiba. Tapi saya pikir kalau saya hanya jelaskan mungkin susah mau ditangkap. Nah, apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan itu ya ini juga tidak terlalu kelihatan saudara-saudara ya. Ya, kemerdekaan itu kalau saya lihat di KBBI sebuah kebebasan lepas dari kekuasaan bangsa lain, tidak mendapat tekanan dari luar, tidak terjajah, tidak diperbudak atau diperhamba oleh bangsa lain. Nah, ini arti kemerdekaan. Tentunya ini kemerdekaan yang dimaksud secara umum. Tapi kemerdekaan yang kita bicarakan ini kemerdekaan atas dosa. Ya. Nah, mari kita lihat, silakan slide berikut. Kemerdekaan dari dosa. Terus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ini mungkin agak kecil ya. Tidak bisa dibaca mungkin ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya, di mana Allah, boleh dapat baca Bapak Ibu? Boleh sedikit-sedikit ya. Nah, ini Allah. Allah kita, ya kita tahulah bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Kemudian menciptakan manusia di hari yang ke-6 dan manusia itu ditempatkan di Taman Eden. Manusia itu ditempatkan di Taman Eden. Tapi sewaktu Allah menciptakan manusia di Taman Eden, Allah memberikan yang namanya hukum atau perintah. Ya, di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal 3 ayat 3, coba boleh dimunculkan. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Nah, ini hukum saudara-saudara. Jadi waktu Allah, dia menempatkan manusia di Taman Eden, dia memberikan hukum. Dan hukum ini mengikat Bapak Ibu Saudara. Ya. Sehingga kalau mereka melanggar, maka mereka harus menanggung konsekuensi dari hukum ini. Kenapa? Karena ini hukum yang diberikan oleh Allah. Kembali ke slide. Nah, ini di atas Allah hukum, kemudian manusia di Taman Eden. Ketika manusia di Taman Eden, kita tahu bersama mereka, sebelumnya mereka hidup sejahtera, hidup nyaman, hidup menikmati segala apa yang ada di Taman Eden. Tetapi saudara-saudara, terjadi yang namanya godaan iblis. Ya, ini yang kadang-kadang membahayakan. Manusia dalam keadaan aman, menikmati, di mana Tuhan sudah menyediakan kebutuhan mereka pada waktu itu. Begitu Tuhan mengasihi manusia sehingga sebelum manusia Tuhan ciptakan pada waktu itu, Tuhan sudah siapkan segala apa yang mereka butuhkan.
Tuhan sudah siapkan sebuah tempat yang baik, tempat yang indah. Taman Eden yang disebut dengan Taman Eden. Sebuah tempat yang indah, tempat yang baik. Bukan hanya baik, sangat baik. Tetapi iblis datang. Iblis datang menggoda manusia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, di mana hukum yang sudah diberikan Allah kepada manusia, di mana mereka dikatakan bahwa jangan kamu makan buah pohon yang ada di tengah taman, karena kalau kamu makan akan mati. Tapi iblis datang, apa yang dibilang iblis? Oh, sebenarnya kalian tidak mati. Kalau saudara baca seterusnya. Kalau kalian makan buah itu, kalian akan sama seperti Allah. Kalian akan tahu yang baik dan yang jahat. Ternyata iblis putar balik ini kebenaran ini. Padahal sebenarnya Tuhan sudah bilang jangan makan. Tetapi kita melihat apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ternyata manusia ini yang di Taman Eden ini, ternyata mereka melanggar hukum itu. Di mana Hawa dia mengambil buah pohon itu dan bahkan dia berikan kepada suaminya. Sehingga terjadi pelanggaran terhadap hukum tadi. Makanya kalau saudara baca dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, firman Tuhan berkata di sana, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi ada pelanggaran. Nah, konsekuensi dari pelanggaran itu adalah kematian. Karena mereka melanggar, maka yang terjadi akhirnya apa? Manusia yang tadinya di Taman Eden, di tempat yang aman, di tempat yang baik, di tempat yang penuh dengan semua segala kebutuhan mereka, diusir keluar dari Taman Eden. Apakah dengan manusia diusir dari Taman Eden, dari Taman Eden, apakah mereka selesai dengan hukum Allah? Tidak. Mereka dikeluarkan dari Taman Eden, tapi mereka tetap terikat dengan hukum itu Bapak Ibu Saudara. Mereka tetap terikat dengan konsekuensi dari hukum tersebut. Manusia tidak bebas sekalipun mereka sudah keluar dari Taman Eden. Sekalipun sudah keluar dari Taman Eden, tapi mereka tidak bebas dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka tetap terikat. Kenapa? Karena hukum itu telah diberikan oleh Tuhan. Dan itu mengikat manusia. Sehingga makanya firman Tuhan berkata, satu orang berdosa, maka semua berdosa. Dosa dari Adam dan Hawa itu menjalar sampai kepada kita sekarang. Menjalar dari generasi, kalau kita baca di ayat-ayat lain, dari generasi ke generasi terus diwarisi. Kenapa? Karena hukum itu mengikat. Lalu bagaimana Adam dan Hawa? Bagaimana manusia keluar dari hukum ini? Bagaimana menyelesaikan? Hukum ini apakah tidak apa-apa? Oh, sudah Jo, biar Jo. Yang penting sudah diusir kok dari Taman Eden, ya sudah berarti sudah. Tidak, saudara-saudara. Ini ada masalah. Kenapa? Karena dikatakan langgar, mati, manusia berdosa dan upah dosa ialah apa? Maut. Dan maut ini bukan hanya maut mati secara jasmani. Tapi maut yang dimaksud di sini adalah manusia akan masuk dalam neraka. Hukuman yang kekal. Saya bikin skema ini Bapak Ibu Saudara, supaya boleh diikuti DP alur. Karena dosa itu manusia dikatakan semua telah berbuat dosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 3 berkata,
Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Jadi pelanggaran terhadap hukum Allah ini saudara-saudara, ini bukan main-main Bapak Ibu Saudara. Ini bukan main-main. Kenapa? Karena hukum ini akan membawa orang sampai ke neraka. Pelanggaran terhadap hukum Allah ini membawa orang sampai ke neraka. Saya mau tanya, siapa yang di sini dia suka mau masuk neraka? Ada? Yang suka masuk sorga katakan amin. Haleluya. Saya percaya semua orang suka masuk sorga. Yang ada orang yang suka masuk neraka Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat bagaimana itu situasi neraka, begitu mengerikan bagaimana Alkitab menjelaskan neraka itu sangat menderita. Penderitaan terjadi di sana, penderitaan siang dan malam. Itu bukan tempat yang aman saudara-saudara, bukan tempat yang nyaman. Sekalipun ada kadang-kadang orang ada baku sedu. Oh nanti kalau di neraka saya menjual es batu. Saudara-saudara, yang ada es batu di sana, yang ada kulkas di sana. Hukum ini mengikat dan dia membawa orang kepada neraka. Neraka ini bukan hanya 1-2 tahun. Firman Tuhan berkata, neraka itu kekal selama-lamanya. Berarti kalau orang masuk di sana, selama-lamanya menderita. Selama-lamanya disiksa. Selama-lamanya menderita. Kalau penderitaan di dunia mungkin hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara menderita di dunia ini, pasti suatu saat akan berakhir. Kenapa? Karena manusia pasti mau mati, saudara. Kalau saudara selama hidup tidak temukan solusi, mati pasti selesai itu masalah. Tapi kalau neraka, jangan mau selesai dalam sekejap. Firman Tuhan berkata selama-lamanya. Nah, bagaimana orang supaya terlepas dari hukum ini? Hanya satu jalan. Yesus mati. Menggantikan manusia yang harusnya manusia ini menanggung hukum yang mereka langgar. Karena hukum itu manusia tidak bisa menebus mereka dari hukum itu. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari hukum itu. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Makanya dalam ajaran Alkitab, ajaran Kristen, tidak ada istilah selamat karena perbuatan baik. Tidak ada. Bagaimana berbuat baik? Manusia sudah berdosa. Kebaikan apa yang ditunjukkan, yang diberikan oleh manusia kepada Allah? Tidak ada. Manusia telah berdosa, telah rusak. Dan telah putus hubungan dengan Allah. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang boleh dilakukan oleh manusia supaya mereka terlepas dari hukum ini. Tapi supaya mereka lepas dari hukum ini, hanya satu cara, Yesus mati. Amin. Oleh karena itu, kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena Yesus yang telah menebus dari hukum itu. Tidak ada yang lain. Tidak ada oknum lain, tidak ada pribadi lain. Kenapa harus melalui Yesus? Itu kita harus percaya. Karena dia yang telah menggenapi hukum ini. Karena kalau tidak Bapak Ibu Saudara, maka hukum itu tetap mengikat. Makanya di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Perbuatan baik tidak bisa memberikan kita keselamatan. Tidak bisa. Perbuatan baik tidak bisa menebus kita dari hukum itu. Apalagi dengan uang kita. Pemberian kita. Tidak ada. Bayar
kasih kolekte, kasih perpuluhan. Itu bukan membayar hukum itu. Melayani di muka sini. Ya, saya melihat tadi di sini, waduh luar biasa semangat ya. Pemain musik kita lihat memang semangat. Melayani itu juga tidak bisa melayani. Tidak bisa. Tapi hanya Yesus. Kenapa kita melayani berkenan di hadapan Tuhan? Karena Yesus. Hanya karena Yesus. Yesus yang telah mati. Oleh kematian Yesus inilah dia menggantikan manusia. Dia menggantikan, dia menggenapi hukum itu. Sehingga hukum ini saudara-saudara. Makanya kita mengalami penebusan di dalam Kristus. Makanya firman Tuhan berkata, di dalam Yesus kita telah mati terhadap dosa. Artinya Bapak Ibu Saudara, ini dosa yang ini tadi karena pelanggaran ini, itu kan mengikat. Tetapi berarti firman Tuhan berkata, kalau langgar mati. Berarti harus digenapi, harus ada penggenapan akan kematian terhadap hukum itu. Ya, firman Tuhan harus mati, berarti harus ada yang mati. Oleh karena itu, Yesus mati Bapak Ibu Saudara. Dia mati, kenapa? Karena menggenapi hukum itu, pelanggaran itu mengakibatkan kematian. Dan mengakibatkan orang masuk dalam neraka. Tetapi kematian Kristus digenapi. Sehingga manusia itu bebas dari hukum itu. Kenapa? Karena telah digenapi di dalam Yesus. Nah, bagaimana kita bisa menerima penggenapan itu? Melalui iman, percaya kepada Yesus. Haleluya. Melalui iman, percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kepada Yesus membawa orang bebas dari hukuman. Karena iman kepada Kristus, kita dibebaskan Bapak Ibu Saudara. Hukum tadi yang mengikat, tapi kita dibebaskan. Makanya itu yang dikatakan firman Tuhan tadi berkata, kamu dimerdekakan. Kemerdekaan itu kan lebih bahasa apa namanya? Yang paling dominan kita kenalkan kebebasan. Selama ini kita berpikir, kita ini dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari hukum ini, Bapak Ibu Saudara. Bebas dari hukum ini. Karena kalau orang tidak bebas dari hukum ini, dia pasti masuk neraka. Dan orang yang menerima penggenapan dari hukum itu di dalam Yesus, hanya mereka yang percaya di dalam Yesus. Kalau orang yang tidak percaya di dalam Yesus, ini yang tidak terima ini. Kenapa? Karena yang menggenapi hukum itu adalah Yesus. Dan bagaimana mereka menerima penggenapan akan hukum itu? Harus percaya kepada Yesus. Keyakinan iman kepada Kristus membebaskan kita dari hukuman tersebut. Bahkan kalau kita melihat bagaimana kebebasan itu. Kenapa bebas saudara? Karena kematian Kristus mendatangkan apa? Penebusan atas dosa. Haleluya. Amin. Mendatangkan pengampunan. Mendatangkan kekudusan. Mendatangkan pembenaran, dibenarkan. Dibebaskan atau dimerdekakan. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Amin. Amin. Nah ini DP alur Bapak Ibu Saudara. Nah oleh karena kita mengalami kebebasan itu di dalam Kristus karena iman, maka kita bisa terhubung dengan Allah. Ya, kembali kita terhubung dengan Allah. Kita bukan lagi menuju ke neraka, tapi kita kembalikan. Sehingga kenapa kita boleh memuji Tuhan? Kenapa kita boleh datang kepada Tuhan? Kenapa kita boleh memuliakan Tuhan? Kenapa Tuhan terima penyembahan kita? Kenapa Tuhan terima ibadah kita? Biar ibadah-ibadah saudara. Tapi Tuhan yang tidak terima. Untuk apa? Persembahan kita itu menjadi bernilai
menjadi berarti, menjadi berguna, diterima Tuhan. Kalau kita sudah melewati proses ini. Di dalam iman kepada Kristus. Sehingga itu yang melayakkan kita boleh datang di hadapan Tuhan. Makanya dalam perjanjian lama kalau kita belajar tentang tabernakel Bapak Ibu Saudara. Di tabernakel itu kan ada namanya halaman. Ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. Di halaman itu, di sana ada korban bakaran. Ada ruang maha kudus. Ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Ruang maha kudus dengan ruang maha kudus. Ada tirai yang memisahkan. Ya. Tirainya itu bukan hanya kain-kain tipis, tapi cukup tebal. Untuk masuk di ruang maha kudus, saudara-saudara. Tidak semua orang boleh masuk di sana. Kebanyakan orang semua di halaman. Yang boleh masuk di ruang maha kudus hanya imam besar. Tidak boleh sembarang di sana. Hanya imam besar. Yang boleh membawa persembahan. Tapi ketika Yesus mati, firman Tuhan berkata, tirai itu terbelah. Yang sebelumnya di mana ruang maha kudus itu tidak kelihatan seperti apa di dalam. Tapi ketika Yesus mati, tirai itu terbelah. Kelihatan sampai ruang maha kudus. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Kematian Kristus, kita boleh mengalami kebebasan untuk bertemu Allah secara langsung. Amin. Makanya dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, kamu adalah imamat rajani. Imam dan raja. Yang dulu yang boleh masuk di ruang maha kudus hanya imam besar. Tapi ketika Yesus mati, kita semua bebas datang di hadapan Tuhan. Dan inilah kemerdekaan itu Bapak Ibu Saudara. Saudara mau berdoa kepada Tuhan kapan saja boleh. Bebas. Mau salah berdoa di kamar. Mau saudara berdoa di ruang tamu. Bahkan di jalan pun saudara berdoa. Kita memiliki kebebasan. Tuhan tetap terima kita. Amin. Dan inilah kemerdekaan itu Bapak Ibu Saudara. Kita bebas. Haleluya. Bebas datang kepada Allah. Bebas memuliakan Allah. Kalau dulu tidak sembarangan saudara-saudara. Bangsa Israel kalau mereka datang, mereka harus bawa persembahan, harus bawa korban. Dan korban itu mesti harus lihat kalau cacat tidak boleh. Harus diganti. Imam harus periksa. Kalau ada binatang yang cacat tidak boleh, harus ganti. Tapi sekarang saudara-saudara, kita bebas untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena Kristus telah mengerjakan kemerdekaan itu bagi kita. Kemerdekaan atas dosa tidak bisa terjadi di luar Kristus. Hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Tidak ada orang merdeka di luar Kristus. Merdeka dari dosa. Oleh karena itu kita harus terus percaya kepada Yesus. Kenapa harus terus beriman kepada Yesus, saudara? Karena alasan ini. Iman itu yang memastikan kita mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan. Haleluya. Sehingga kita bebas terhubung dengan Allah, memuliakan Tuhan. Bahkan kebebasan itu, di mana firman Tuhan berkata tadi, kemerdekaan itu membawa kita kepada kehidupan kekal. Kehidupan kekal yang dimaksud apa? Kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Kita kembali kepada Allah. Kita akan hidup bersama-sama dengan Allah di sorga. Haleluya. Yang sebenarnya manusia karena dosa harus masuk dalam neraka. Tapi kematian Kristus, pengorbanan Yesus, kita diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah. Untuk hidup selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Haleluya. Jangan sampai kita saudara-saudara mengalami kemerdekaan secara bangsa dan negara. Tapi ada orang yang sampai tidak dimerdeka atas dosa. Nah ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Harus kita merdeka. Dan saudara tidak bisa merdeka sendiri.
tidak bisa merdeka dengan kekuatan sendiri, harus bersama dengan Tuhan. Amin. Dosa tidak ada yang bisa menyelesaikan. Tidak ada satu manusia yang merasa jago dia untuk menghadapi dosa. Tidak ada pendeta yang jago menghadapi dosa. Tidak ada pastor yang jago menghadapi dosa. Tidak ada orang yang jago menghadapi dosa. Kalau tidak bersama dengan Tuhan, kita bisa kalah. Tapi Yesus, dia punya kuasa memberikan kemenangan bagi kita atas dosa. Amin. Kita dibebaskan dari dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan manfaat kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, dari kebenaran yang saya sudah sampaikan ini tadi, saya ingin menyampaikan beberapa apa manfaat. Ya, saya simpulkan dalam beberapa bagian akan manfaat kemerdekaan di dalam Kristus. Sekalipun tadi saya sudah sampaikan, kemerdekaan di dalam Kristus membebaskan kita dari hukum dosa. Ini manfaat pertama. Karena kalau kita tidak lepas dari hukum dosa, saudara, maka biar kita berjuang sekalipun, tidak akan ada artinya. Makanya kenapa itu dikatakan keselamatan itu adalah kasih karunia. Kasih karunia. Karena Tuhan yang telah mengerjakan, yang telah menggenapi hukum dosa. Tuhan yang telah menggenapi. Itu kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang orang salah memahami ini kasih karunia ini. Kasih karunia itu karena Tuhan yang mengerjakan, Dia yang memberikan. Manusia tidak ada bikin apa-apa di sana. Untuk menggenapi hukum tadi itu tidak ada peran manusia di sana. Tapi Yesus yang telah menggenapi. Itulah kasih karunia. Karena kematian Kristus kita akhirnya mendapat kebebasan secara cuma-cuma. Amin. Kita mendapat kemerdekaan. Ya, tidak ada di sini kan yang berjuang. Kalau mungkin kemerdekaan waktu Indonesia, ada yang berjuang. Para nenek moyang kita ada kata bawa lembing, ada yang banyak mati juga. Ya, sampai untuk menaikkan itu bendera merah putih banyak yang mati Bapak Ibu Saudara. Makanya baru-baru torang waktu upacara di belakang Bapak Ibu Saudara, hujan-hujan. Salah satu guru bilang begini, masa ngoni takut hujan cuma air. Torang nenek moyang dulu waktu perjuangkan ini kemerdekaan, mereka itu korbankan darah. Darah tercurah bukan hanya hadapi hujan, hadapi peluru, hadapi kematian. Jadi waktu baru-baru saudara hujan, tetap upacara, tetap semangat. Tapi mari di dalam Yesus kita tetap memiliki semangat di dalam Kristus. Amin. Kenapa? Di dalam Yesus kita memberikan jaminan. Kita dibebaskan. Kita dibebaskan dari hukum dosa. Dalam Kejadian pasal 3 ini, kita terbebas. Karena hukum ini saudara, mengikat. Dia terus menerus. Dari Adam dan Hawa dan seterusnya dari generasi ke generasi. Tapi kematian Yesus, hukum ini akhirnya digenapi. Hukum itu bukan dibatalkan Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi digenapi. Tuhan tidak pernah membatalkan ini hukum. Kenapa? Kalau seandainya Tuhan batalkan itu hukum, berarti Tuhan kita itu Tuhan yang tidak konsisten. Masa Tuhan berikan hukum, lalu Tuhan batalkan? Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu konsisten terhadap kebenaran. Kalau dia bilang melanggar mati, harus mati. Tetapi karena Tuhan mengasihi manusia, sebenarnya manusia yang harus tanggung itu, Tuhan genapi lewat Yesus Kristus. Itulah kasih Tuhan yang besar. Tuhan sudah tahu bahwa manusia tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Makanya keselamatan itu, pengorbanan Yesus, keselamatan itulah inisiatif Allah. Penebusan itulah inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Bukan karena manusia minta ditebus baru dia ditebus. Enggak. Inisiatif Allah. Itulah kasih Tuhan. Allah berinisiatif sendiri untuk melepaskan, membebaskan orang dari hukum yang telah dilanggar. Oleh karena itu, manfaat yang pertama adalah kita dibebaskan dari hukum dosa. Sehingga kita mengalami
kemerdekaan di dalam Kristus. Amin. Kemerdekaan di dalam Kristus. Kita bebas melayani Tuhan. Saudara bebas memuji Tuhan. Kalau saudara tidak ada dibatasi, kalau memuji Tuhan harus jam sekian. Kalau memuji Tuhan, menyembah Tuhan harus menghadap utara atau menghadap selatan, menghadap barat. Ada kan begitu, so, Bapak Ibu Saudara? Mesti menghadap ini, tidak perlu. Mau hadap di mana? Mau hadap utara, selatan, barat daya, barat laut. Mau menghadap dinding kah? Menghadap udara. Bebas, Tuhan tetap dengar. Yang penting hati kita tulus di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kemerdekaan telah terjadi. Kematian Kristus telah mengerjakan kemerdekaan bagi kita. Sehingga kita bebas, mau kapan saja, mau jam berapa, mau jam 3, mau subuh, mau kapan saja berdoa. Di tempatnya dibatasi. Bukan berarti kalau di gereja baru didengar Tuhan di doa, enggak. Di mana saja Tuhan tetap mendengar doa kita. Kenapa? Telah terjadi kemerdekaan di dalam Kristus. Hukum itu telah dibebaskan kita dari hukum tersebut. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa hal yang kedua? Kemerdekaan di dalam Kristus membebaskan kita dari hukuman yang kekal. Ya. Yang sebenarnya manusia harus mengalami neraka. Harus dibinasakan. Tapi di dalam Yesus kita dibebaskan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Bebas dari hukuman yang kekal. Hukuman yang kekal itu adalah hukuman di dalam neraka. Satu kali kelak saudara-saudara akan datang, ada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan di situ akan ada pengadilan. Orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang takut Tuhan, orang yang tetap beriman kepada Tuhan, maka mereka diangkat oleh Bapa, oleh Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga. Tapi yang tidak Bapak Ibu Saudara, mereka masuk dalam neraka yang kekal. Makanya ada istilah kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Kebangkitan kedua untuk orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang jahat. Saudara-saudara, ini mungkin sekarang kita hanya sepertinya dengar-dengar, tapi suatu saat akan terjadi. Suatu saat akan ada penggenapan Bapak Ibu Saudara. Ya, akan ada penggenapan. Suatu saat kita akan melihat sebuah kenyataan di mana kebenaran ini akan digenapi bagi semua orang. Orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang beriman di dalam Kristus, maka mereka memiliki hidup yang kekal. Mereka bebas dari hukuman yang kekal. Ya. Kemudian yang berikut, kemerdekaan di dalam Kristus membawa manusia berrelasi dengan Allah. Tadi saya sudah sampaikan, hubungan kita dengan Allah kembali dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Yang sebelumnya manusia itu diusir. Kenapa manusia diusir? Karena mereka itu tidak boleh lagi berrelasi dengan Tuhan. Mereka lagi tidak boleh ada di Taman Eden. Waktu mereka di Taman Eden, mereka bebas berrelasi dengan Tuhan. Mereka bebas berhubungan dengan Tuhan. Tapi ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum itu, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Tapi Yesus Kristus, hubungan yang telah putus, hubungan yang telah rusak diperbaiki kembali. Terjadi pemulihan. Relasi kita dibangun kembali. Dan yang terakhir adalah kemerdekaan dalam Kristus membawa manusia mengalami kehidupan kekal. Haleluya. Saya percaya semua kita mau masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Sorga itu menjadi hal ya yang harus kita terus perjuangkan Bapak Ibu Saudara. Perjuangkan bagaimana? Tetap beriman di dalam Yesus. Amin. Ya, rahasianya rahasianya iman. Percaya kepada Yesus. Turunan dari iman itu berarti apa? Iman kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai firman, itu DP turunan-turunan. Tetapi dimulai dari iman. Makanya firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman. Dimulai dari firman. Orang beriman, iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Karena iman kepada Yesus yang memberikan jaminan orang untuk masuk dalam kerajaan sorga. Iman itu juga yang terus menuntun kita untuk selalu hidup dalam kebenaran. Iman itu sebuah keyakinan kepada Tuhan. Tidak mungkin kan orang dia mau menerima Yesus kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus. Makanya dalam Roma berkata bagaimana mereka percaya, bagaimana mereka menerima Dia kalau mereka tidak percaya kepada Dia.
Berarti harus percaya dulu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu yang telah mati menebus dosa kita. Yesus itu yang telah menggenapi hukum yang telah dilanggar. Yang sebenarnya manusia diikat oleh hukum itu. Makanya kita di firman Tuhan berkata, kita ini oleh karena pelanggaran itu manusia ada di bawah perhambaan dosa. Apa ada di bawah perhambaan? Di perhambaan itu berarti apa? Diperbudak. Sehingga mereka manusia tidak punya kebebasan. Tidak bisa ada kebebasan untuk berelasi dengan Tuhan. Tidak ada kebebasan. Tetapi oleh karena Kristus, kita mengalami kebebasan. Haleluya. Dan kita akan, bukan ending daripada kemerdekaan itu adalah hidup yang kekal. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, ini ada ayat-ayatnya Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita baca di ayat-ayat itu. Coba kita baca Roma pasal 6 ayat 22. Coba dimunculkan Roma pasal 6 ayat 22. Itu ayat-ayatnya sudah ada semua, tapi karena mengingat waktu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah apa? Hidup yang kekal. Amin. Kemerdekaan di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, ujungnya itu adalah hidup kekal. Makanya saya katakan tadi, betapa penting sebuah kemerdekaan itu. Kemerdekaan di dalam Kristus, kemerdekaan atas dosa. Kemerdekaan atas dosa hanya terjadi di dalam Yesus. Tidak ada kemerdekaan atas dosa di luar dari Tuhan Yesus. Kalau ada ajaran yang mengajarkan bahwa ada keselamatan, ada kehidupan kekal di luar Yesus, itu ajaran yang tidak benar, ajaran yang salah. Yesus satu-satunya adalah jalan keselamatan menuju kekekalan. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas berkata. Kenapa? Yang membuat kita merdeka adalah Yesus. Amin. Haleluya. Makanya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya telah dimerdekakan. Saya telah dibebaskan. Katakan kepada kiri kanan saudara. Bersyukur sama Tuhan. Telah dimerdekakan oleh Tuhan. Haleluya. Bersyukur. Kenapa kita datang kepada Tuhan menyembah Tuhan? Tadi pagi ibadahnya ibadah tentang ibadah, kemerdekaan juga tadi dibahas. Kenapa penting ibadah itu? Karena itu sebuah tanda ucapan, salah satu pentingnya ibadah itu, salah satu tanda ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah mengerjakan hal yang tidak bisa kita kerjakan. Yaitu apa? Menggenapi hukum. Itu tidak bisa manusia kerjakan. Tapi Yesus telah mengerjakan itu bagi kita. Amin. Sehingga kita jadi orang yang telah mengalami kemerdekaan. Haleluya. Yang sudah merdeka katakan haleluya. Saya percaya kita semuanya di tempat ini telah mengalami kemerdekaan itu. Dan kita mengalami kehidupan kekal di dalam Tuhan. Amin. Ya, pastikan bahwa hidup kita akan alami kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu bukan apa saudara-saudara? Itu nyenak nebeng-nebeng orang. Jam itu masing-masing berjuang. Makanya firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apanya yang kita perjuangkan? Apa yang harus kita perjuangkan? Perjuangkan iman kita kepada Tuhan. Itu yang kita perjuangkan. Bukan memperjuangkan untuk menggenapi hukum. Hukumnya sudah digenapi oleh Tuhan. Tapi yang kita perjuangkan adalah iman kita kepada Yesus. Yang kita perjuangkan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang kita perjuangkan adalah keyakinan kita terhadap Tuhan. Karena kalau kita bermasalah dalam iman, maka kehidupan kekal akan bermasalah. Masa depan kekal itu bermasalah. Tapi yang harus kita kerjakan, karena iman itu berhubungan dengan keselamatan. Jadi yang kita kerjakan iman. Kerjakanlah iman kita, bagaimana iman kita terus bertahan, terus bertumbuh. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Ibrani, harus menjadi iman yang dewasa. Amin.
dewasa. Iman yang dewasa tidak terjadi dalam sekejap, tapi itu selalu melewati sebuah proses. Ada pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, ya. Karena iman yang dewasa itu adalah iman yang telah melewati pengalaman-pengalaman. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya itu, dia pakai masalah pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman dalam Tuhan, pengalaman hidup dengan Tuhan, pengalaman dalam menghidupi kebenaran, pengalaman dalam menaati firman. Kalau orang yang ada pengalaman itu, saudara, bagaimana dia bisa menjadi iman dewasa? Tidak mungkin. Kita harus perjuangkan iman kita kepada Kristus. Iman itu sangat penting karena berhubungan dengan kekekalan. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala.